Baik. Sekali lagi semangatnya. Bapak dipersilahkan kita panggilkan. Terima kasih banyak. Siapa namanya? Sally, Pak. Sally, kamu? Hamal. Hamal. Tepuk tangan nih buat Sally sama Hamal tuh. Mari kita sambut dengan meriah Bapak Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, penuh semangat di sini ya. Ini yang pakai jaket Unisba nih ya. Ini jaketnya Unisba. Yang di belakang sana banyak juga kelihatannya. Angkat tangannya di belakang. Oh, siap. Sip, terima kasih Pak Warek yang saya hormati, Prof. Haris. Saya datang bersama dengan mantan Ketua Ikatan Alumni Unisba, Bung Sahrin Hamid. Beliau dulu Unisba Fakultas Hukum ya. Ada yang hukum ya sini ya? Ada hukum ya. Fakultas Hukum, pernah menjadi anggota DPR RI, sekarang aktif kita berjuang bersama-sama. Jadi saya bilang ketika ada undangan dari Unisba, pasti sama Bung Sahrin Hamid balik ke sini. Terima kasih Bung Sahrin sudah menemani teman-teman semua. Nah ini sebagian duduknya di belakang ya. Bisa lihat jelas nggak? Nggak bisa lihat jelas ya. Gini, kita coba lihat ya suasana ya. Nih, kalau nggak bisa, mungkin posisinya bisa diubah ya. Supaya semuanya bisa dapat ya. Nah, sini. Yang ini boleh nggak teman-teman yang di sini yang perempuan serong belok tengok kanan, putar kanan. Nah, yang laki-laki putar kiri. Nah, gitu ya. Biar adil ya. Oke. Itu daripada jauh-jauh, maju aja ke sini dong. Maju sini. Maju sini. Biar gak apa-apa, maju sini. Masuk. Maju aja, maju. Kita hidup di era disrupsi ya. Ini ruangannya kosong, majuin aja. Boleh maju. Nah gitu, yuk yang sini juga boleh maju. Nah. Ini kamera di sebelah sana aja Pak. Iya, izin Pak akan banyak melihat ke sini biar kamera utamanya. Kalau kamera di sana berarti Bapak banyak melihat ke sana. Kameranya di sana aja. Nih, biar kameranya pindah dulu. Tuh, di sebelah sana aja, Mbak. Ini kalau gini yang belakang nggak bisa lihat juga. Yuk pada duduk ya, duduk. Semua duduk. Boleh di situ tapi duduk. Yang boleh berdiri cuman yang kameramen aja nih. Unisba bukan? Dari umum? Ya, kita tata dulu ya.
Teman-teman, pokoknya di ruangan ini boleh ikut, tapi semuanya harus duduk. Kecuali yang bertugas pegang kamera, ya. Yes. Oh my God. Ya. Oke. Udah lebih leluasa sekarang ya. Lebih leluasa. Kang, boleh Kang duduk aja? Duduk. Duduk. Duduk aja, duduk. Dadahnya ke sana, bukan sini. Oke, sip, yuk. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpa dengan teman-teman mahasiswa Bandung lagi. Dan kali ini ketemu dengan mahasiswa Unisba, luar biasa. Saya tidak membayangkan ruangannya nggak muat. Ternyata jumlah mahasiswa dengan jumlah ruangan, ukuran ruangannya, banyakkan mahasiswanya yang datang. Insya Allah ini gambarkan semangat belajar yang luar biasa ya. Jadi kita mau sama-sama belajar nih di sini. Saya dapat tugas bicara soal pendidikan berkarakter di tempat ini. Nah sebelum saya memulai, saya pengen statistik sebentar. Yang bukan mahasiswa Unisba, cungkan tangan. Wih, banyak juga. Ini bukan mahasiswa Unisba. Belakang juga. Sip, terima kasih. Yang Unisba sekarang cungkan tangan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah memilih untuk ikut. Jadi teman-teman, masa kuliah itu masa yang nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Kalau sudah lewat, nggak bisa Anda kembali. Betul-betul ini periode pengembangan diri yang paling akhir dalam proses pembelajaran resmi formal. Namanya perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu setelah nanti Anda meneruskan ke jenjang strata 2, strata 3, proses belajarnya udah beda. Sudah tidak lagi seperti belajar S1. S1 itu unik sekali. Durasi waktunya longgar, cukup longgar. Anda dikasih waktu sekitar 4 tahun plus minus. Kemudian pilihan kuliahnya banyak, kesempatan aktivitasnya dan secara usia belia. Karena itu masa ini, itu masa yang benar-benar harus kita manfaatkan. Banyak di antara generasi kami yang sudah terlanjur melewati masa kuliah, kalau menengok kembali itu begini, coba ya dulu ngerjain ini, coba ya dulu begini, coba ya dulu begitu, coba ya dulu begini. Tapi itu semua tidak bisa diulang. Karena ketika mau kembali menjadi S2, suasananya sudah berubah. Kembali ke kampus S3 berubah lagi. Suasana S1 ini unik sekali. Karena itu teman-teman saya ingin sampaikan pada semuanya yang hadir di sini. Anda termasuk mahasiswa yang memilih untuk menyibukkan diri untuk belajar. Indikasinya apa? Mau sama-sama datang di acara ini. Ya. Kan Anda bisa tidur siang bukan sekarang? Iya, Anda bisa main-main bukan? Tapi Anda pilih daftar, Anda pilih ikut sebuah proses pembelajaran bersama, berpikir bersama, diskusi bersama. Betul nggak teman-teman? Nah ini sudah menunjukkan Anda mau mendapatkan sesuatu yang ekstra. Nah saya ingin usul pada teman-teman semua. Selama masa kuliah, jadilah mahasiswa yang aktif. Aktifnya di mana? Di luar kelas dan di dalam kelas. Jangan sampai hanya aktif di luar kelas, dalam kelasnya pasif apalagi terlantar. Tapi jangan sampai juga hanya aktif di dalam kelas, luar kelasnya pasif. Teman-teman ini dua-duanya harus ditumbuhkan. Kenapa sih dua-duanya ditumbuhkan? Teman-teman setelah Anda masuk
universitas, sesudah itu Anda akan masuk ke fase pasca kuliah. Fase pasca kuliah itu Anda menjadi bagian dari masyarakat. Pada saat Anda menjadi bagian dari masyarakat, maka kalau saya sering analogikan teman-teman, itu seperti teman-teman memasuki samudra, memasuki lautan bebas. Ketika Anda masuk lautan bebas, Anda harus bisa berenang. Anda harus bisa mengarungi ombak. Anda harus bisa mengarungi tekanan air, tekanan gelombang. Sekarang pertanyaannya, mau belajar berenang di laut atau di kolam renang? Belajar di mana? Mau belajar di mana? Kalau mau belajar renang di laut apa di kolam renang? Kolam renang. Kalau belajar sekarang gini, coba kalau belajar berenang di laut gimana? Resikonya tenggelam. Betul kan? Kalau belajarnya di kolam renang, kedalamannya terukur, suhunya terukur, tekanan airnya terukur, panjang lebarnya terukur. Itu yang namanya pendidikan, namanya sekolah, namanya perguruan tinggi, itu kolam. Kalau Anda berada di sini dan hanya duduk diam, nanti ketika Anda masuk ke dalam lautan pasca kuliah, di situ Anda tidak bisa lagi diam. Anda harus mengarungi segala macam tantangan. Di masa kuliah, Anda terbiasa lulus SD, SMP, SMA. Nih, ilustrasi aja. Setelah selesai SD, Anda masuk SMP. Waktu itu, SMP-nya ada banyak pilihannya bukan? A, B, C. Terus masuk SMP salah satu. Setelah lulus SMP, milih lagi bukan? Milih lagi, 1, 2, 3, pilih salah satu. Setelah lulus SMP, sama, ada pilihan 1, 2, 3, 4, pilih salah satu. Oke. Jadi kita ini selama ini sampai Anda kuliah selalu berhadapan dengan pilihan berganda. Pilihan berganda, Anda pilih salah satu. Nanti setelah kuliah, Anda lulus, Anda ketemu pilihan berganda lagi enggak? Enggak ada. Anda ketemunya dengan lembar kertas yang Anda isi sendiri, Anda tulis sendiri, Anda gambar sendiri, Anda tentukan sendiri. Anda nggak ketemu lagi pilihan seperti kemarin kampus A, B, C, D. Syaratnya apa? Nggak bisa. Anda nggak ketemu itu lagi. Anda ketemu dengan lahan yang kosong yang Anda mau menentukan sendiri apa. Nah, mereka yang ketika masa ini mengembangkan diri dengan lengkap, maka ketemu kertas kosong, dia akan siap membuat rute perjalanan bagi dirinya. Oke? Dan yang tidak menyiapkan begitu sampai bingung. Sebentar, saya mau kemana ya? Saya mau apa ya? Bekal saya cukup nggak ya? Dan bagi yang mengkhawatirkan untuk ketemu kertas kosong, sebagian menghindari itu dengan cara masuk S2. Namanya menunda masalah. Saya belum siap nih masuk dunia kerja. Yuk S2 dulu. Ditunda itu masalahnya. Bukan karena belum mau menghadapi, masuk dulu S2. Selesai S2, ketemu masalah. Wah ini kelihatannya berat nih, S2 lagi. Teman-teman, saya ingin mengajak pada semua, kita semua sih menyadari. Ini adalah sebuah perjalanan dan Anda berada di fase golden. Ini adalah fase emas. Dan fase emas itu fase untuk pengembangan potensi diri Anda. Karena itu saya usul pada teman-teman aktif di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, apa kemudian kebutuhan karakter ke depan? Nih, untuk aktif. Teman-teman tumbuhkan kepemimpinan. Kepemimpinan itu ada kemampuan memimpin dan kemampuan dipimpin. Dua-duanya nih, benar-benar ditumbuhkan. Leadership itu luar biasa penting. Dan kemanapun Anda bertugas, Anda membutuhkan kemampuan untuk leadership ini. Pertanyaannya, apa sih syarat jadi pemimpin? Bertanggung jawab. Apalagi? Pengambil putusan, bagus. Apalagi? Apa? Bisa mimpin sendiri, bagus. Apalagi? Apa? Berwawasan luas. Berintegrasi amanah. Apalagi? Berintegritas. Apa? Jujur. Memang ada yang jadi pemimpin gak jujur?
Ayo, banyak bener. Apalagi? Apa visioner, adil, mau ngedengerin. Apalagi? Hah? Capable, ya. Nah, teman-teman, tadi kan saya tanya, syarat jadi pemimpin kan? Semua disebutin. Rasanya itu bukan. Itu bukan syarat jadi pemimpin. Itu adalah syarat pemimpin yang baik. Ya, itu syarat pemimpin yang baik. Tapi syarat jadi pemimpin apa? Satu aja. Punya pengikut. Iya. Iya betul. Nggak ada yang lain. Karena itu ada yang nggak jujur jadi pemimpin. Ya kan? Karena punya mengikut. Jadi tadi yang semua disebutin itu adalah karakter pemimpin yang baik. Sementara, nih saya tadi sholat duhur di masjid sebelah. Itu ada mihrab di situ. Kalau misalnya nih, saya masuk ke mihrab, kemudian saya sholat di situ, boleh nggak saya disebut imam? Iya, saya disebut imam kalau apa? Itu dia. Tuh inget-inget tuh. Saya disebut imam bukan karena posisi. Tapi karena ada makmum. Kalau nggak ada makmum, walaupun posisinya di mihrab, walaupun pakai jubah imam, boleh nggak disebut imam? Enggak. Ingat-ingat nih. Pemimpin adalah soal pengikut. Nah kadang-kadang kita belajar kepemimpinan harus begini. Lupa. Yang membuat jadi pemimpin itu adalah mengikut. Jadi kalau mau jadi pemimpin hargai siapa? Mengikut. Karena itulah kuncinya. Ya? Oke. Jadi teman-teman nih. Kadang-kadang kita mau jadi pemimpin. Lupa. Oh kalau gitu pemimpin is about me. No. Pemimpin is never about me. Pemimpin adalah about us. Kalau nggak ada yang ikut Anda bukan. Nih, kepala preman di terminal, pemimpin bukan? Pemimpin. Apakah pemimpin yang baik? Enggak. Tapi pemimpin kan? Nah jadi teman-teman saya ingin teman-teman yuk kita pastikan Anda jadi pemimpin. Diakui oleh sebayanya. Itu kata kuncinya. Diakui oleh sebayanya. Diakui apa? Pikirannya, kata-katanya, perbuatannya. Diakui. Nah pemimpin yang baik, pikiran, kata-kata, perbuatan sesuai dengan nilai kebenaran. Nah itu pemimpin yang baik. Tapi diikutinya kan tidak harus selalu karena itu bukan? Nah ini teman-teman, saya usul pada teman-teman. Tumbuhkan itu sekarang. Aktiflah di organisasi. Aktiflah organisasi apapun juga. Selama apapun juga itu selama kegiatannya positif. Karena itu akan menumbuhkan. Misalnya begini. Saya pernah ditanya, Pak Anies, saya itu dengan teman-teman sukanya pada kegiatan musik. Kami ikutnya drum band, perfectly fine. Tapi Anda tetap di situ harus mengorganisir, terlibat aktif. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih, jadi pemimpin. Kenapa jadi pemimpin itu diikuti? Apa yang membuat seseorang diikuti? Ya, diandalkan. Boleh, apalagi? Apa? Pikirannya gimana? Wawasan luas. Ya. Ini kita bicara yang baik ya. Baik. Saya kasih rumus boleh? Boleh. Boleh dicatat di HP, boleh catat di kertas. Rumus nih. Bahwa seseorang itu diikuti hanya satu aja. Karena dipercaya. Amanah. Jadi ini karakter pertama yang harus dimiliki nih. Namanya dipercaya, amanah. Nah amanah ini bisa dibuat persamaan. Bisa dibuat persamaan. Amanah atau kepercayaan sama dengan. Dulu pernah belajar persamaan kan? Sama dengan amanah.
Amanah sama dengan K tambah I tambah K2 kurangi KP. KP, ini singkatan ini. Amanah sama dengan apa tadi? K tambah I. Oke. Ada yang mau nebak? K yang pertama apa? Kompetensi. Anda mungkin nggak dipercaya kalau nggak kompeten? Enggak, nomor 1 kompeten. Terus yang kedua, I. I-nya apa? Integritas. Integritas itu artinya apa? Jujur. Jujur. Seorang pencuri melakukan pencurian tadi malam, lalu paginya memposting cerita pencuriannya dengan jujur. Berintegritas nggak ini? Nah, jadi berintegritas itu apa? Berintegritas itu benar, tapi nggak lengkap. Jujur itu benar, tetapi menjalankan sesuai nilai kebenaran. Nah itu baru berintegritas. Jadi jujur aja nggak cukup. Karena jujur menceritakan korupsi itu jelas tidak berintegritas. Ya, oke. Jadi integritas. K yang kedua apa? Mau tebak? Jangan pandang-pandang aja. Mau tebak? K kedua? Kedekatan. Intimacy. Ada orang tidak berintegritas, sering bohong, tapi dan kompetensinya rendah, tapi dekat sekali. Akhirnya dipercaya sama rakyat. Dekat sama rakyatnya, dekat sama pengikutnya. Merawat hubungan dengan pengikutnya. Akhirnya dipercaya. Bisa itu. Kedekatan. Nah, pengurangnya apa di situ? Yang membuat kepercayaan itu turun, amanah itu turun. Tuh, kedengeran. KP apa? Kepentingan pribadi. Itu KP itu. Jadi 3 itu membuat Anda dipercaya, yang poin terakhir membuat kepercayaan turun. Kalau Anda memprioritaskan anak, adik, kakak dalam keputusan. Enggak, ini true story, ini benar ini saya bilang. Kalau itu dikerjakan kepercayaan turun, betul nggak? Ya, karena mementingkan selama tidak ada kepentingan pribadi, maka kepercayaan akan terus meningkat. Nanti ingat-ingat nih, Anda mau jadi ketua drum band, ketua kegiatan ini, tapi kepentingan pribadinya banyak sekali. Ada nggak yang mau percaya? Nggak ada. Nih ingat-ingat rumus ini nih teman-teman. Jadi ini saya mencerhanakan dari sebuah konsep yang kompleks, jadi sesuatu yang simple. Inilah modal untuk membangun kepemimpinan. Nah di situ karakter mendasar teman-teman. Jadi saya usul pada teman-teman semuanya, tumbuhkan kebiasaan organisasi mulai sekarang. Lalu yang kedua, ini kan kepemimpinan. Yang kedua, tumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis ini mendasar sekali teman-teman. Berpikir kritis ini membuat kita memiliki benteng dalam menghadapi berbagai macam kebohongan. Benteng untuk kita bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Karena pondasinya ada pada kemampuan berpikir kritis. Nah, critical thinking ini sering kita lemah. Indikasi critical thinking lemah apa? Hoax di mana-mana. Karena hoax itu hanya bisa beredar menggunakan perantara kemampuan berpikir rendah. Ketika kemampuan berpikir rendah, hoax mudah beredar. Ketika kemampuan berpikir kritis tinggi, hoax itu nggak bisa tembus. Saya beli ilustrasi. Saya dikirim sebuah dokumen, saya baca, sebentar. Yang nulis si Anu kritis nih, ini kok bisa, rasanya ini nggak mungkin. Kenapa? Karena dokumen itu
kritisi. Tapi kalau kita tidak kritisi, apa saja akan kita terima. Dan kritis itu membuat apa? Kita muncul pertanyaan-pertanyaan. Kalau teman-teman punya kemampuan berpikir kritis, maka ketemu apapun akan tanya, kok begini ya? Kenapa nggak begitu ya? Terus critical thinking itu muncul. Dan itu menghasilkan apa? Kreativitas. Critical thinking adalah hulunya kreativitas. Tanpa critical thinking, Anda tidak muncul kreativitas. Karena kreativitas itu mengkreasi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu muncul dari pertanyaan. Menanyakan yang tidak ditanyakan. Kenapa begini, kenapa begitu. Nah, yang seperti ini teman-teman. Itu nantinya berdampak ke depan. Anda selalu mampu mendapatkan jawaban atas masalah-masalah lama yang menahun. Sering gak teman-teman ketemu orang yang bekerja di institusi selalu bikin terobosan. Perusahaannya maju terus. Padahal sudah dipimpin banyak orang sebelumnya. Ketika dipimpin dia maju terus. Banyak terobosan. Kenapa? Karena dia selalu berpikir kritis. Jadi dia selalu melihat hal-hal yang gak pernah kelihatan. Nah, kemampuan berpikir kritis itu tumbuhannya sekarang teman-teman. Karena begitu nanti Anda masuk ke fase pasca kuliah, kesempatan itu akan mengalami penurunan. Muncul kreativitas, muncul inovasi. Dari situ. Critical thinking. Kemudian yang ketiga teman-teman. Yang ketiga adalah ini sekarang ini sangat mendasar karena makin hari makin dibutuhkan kemampuan untuk kerjasama. Kolaborasi. Kolaborasi itu gampang dikatakan, sulit dikerjakan. Sulit dikerjakan. Kemampuan kolaborasi kita di bangsa Indonesia masih belum tinggi. Kemampuan kita banyak individual. Belum pada kerja sama. Banyak sekali dari kita yang sulit sekali kalau ada perbedaan. Apalagi orang-orang baik teman-teman. Orang-orang baik itu kadang-kadang sulit bekerja sama. Kenapa? Karena orang baik itu sering tidak tahan ada perbedaan di antara orang baik. Kalau ada orang-orang baik, punya gagasan baik. Misalnya ada 10 gagasan, 8 sama, 2 beda. Bisa terus gak barengan. Hanya karena 2 berbeda. Tapi orang yang gak baik, 10 urusan, samanya cuma 2, bareng terus. Asik. Teman-teman mengikuti Olimpiade gak kemarin di Prancis? Masa sih gak ikutin? Indonesia dapat emas gak di Olimpiade? Dapat lah. Dapat emasnya apa? Apa? Angkat besi. Terus apa lagi? Panjat tebing. Apa? Badminton. Apa lagi? Ada lagi satu lagi. Panah. Memanah. Oke, dari semua yang kita dapat emas, ada yang beregu nggak? Ada, cabur individual semua. Kita ini menang kalau individual. Tapi begitu berkelompok, pak, sepak bola. Iya, kita ini udah senang sekali begitu menang pak. 3 hari kemudian pak, gitu. Aduh. Makanya kalau main jangan lihat jam ya. Udah. Jadi teman-teman, sampai mana tadi? Ini teman-teman, titip kemampuan kolaborasi ini penting. Lalu di antara kemampuan kolaborasi ini yang tidak kalah penting, tadi saya bilang leadership satu, unsur leadership ada. Kepemimpinan itu membutuhkan amanah, kepercayaan, rumusnya ada. Yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga adalah kemampuan kolaborasi. Ini kemampuan yang sangat mendasar. Lalu teman-teman, yang kita perlu tumbuhkan karakter untuk ke depan adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Dan komunikasi ini bukan berekspresi saja. Ekspresi itu satu hal, komunikasi itu hal lain. Kalau ekspresi itu satu arah, kalau komunikasi 2 arah. Nah teman-teman harus memiliki kemampuan komunikasi. Dan kemampuan komunikasi ini lisan, tulisan,
Kemudian sekarang ada komunikasi visual, audio visual, banyak sekali kemampuan komunikasi dikembangkan. Tapi saya ingin nambahin di sini, kemampuan bahasa internasional. Titip harus bahasa internasional. Dan bahasa internasional itu kalau buat mahasiswa di sini harusnya Anda bisa 3 bahasa. 3 bahasa. 1 Sunda. Iya, kan di Bandung. Bener nggak? Iya, walaupun nih seperti sahabat saya tadi, Bung Sahrin. Bung Sahrin itu asalnya di Halmahera. Halmahera Utara. Tapi karena kuliahnya di Bandung, di Unisba, dia bisa bahasa Sunda sekarang. Bahasa Sunda, bahasa Halmahera lengkap tuh. Teman-teman bahasa Sunda. Yang kedua bahasa Indonesia. Yang ketiga bahasa internasional. Bukan bahasa asing ya. Apa bedanya bahasa asing sama bahasa internasional? Ya bahasa yang kita nggak tahu namanya bahasa asing. Kalau bahasa internasional bahasa antar bangsa. Jadi bahasa internasional itu Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Jerman itu contoh bahasa internasional. Nah teman-teman harus perlu belajar. Serius nih bahasa internasional. Dan teman-teman, walaupun sekarang ada teknologi yang membantu, ada AI, ada macam-macam yang bisa membantu. Tetapi tetap saja kemampuan comprehension, kemampuan memahami itu menjadi berbeda. Apalagi ketika teman-teman terlibat di dalam perkancahan internasional. Harus siapkan itu. Jadi kemampuan komunikasi. Lalu teman-teman ketika kita bicaranya masa depan, saya titip ini satu aspek yang menurut saya perlu ditumbuhkan. Karakter peduli atas persoalan yang ada di masyarakat kita. Teman-teman ini mahasiswa, Anda mendapatkan kemewahan yang tidak dimiliki oleh setiap anak di Indonesia. Kemewahan untuk bisa kuliah. Untuk bisa kuliah, walaupun mungkin bagi kita-kita yang tinggal di kota besar, kuliah itu normal. Kuliah itu ya biasa, namanya semua anak lulus SMA ya kuliah. Tapi di banyak tempat di Indonesia namanya kuliah itu masih kemewahan. Nah teman-teman, tumbuhkan sensitivitas atas persoalan ketidakadilan, ketimpangan, problem-problem yang ada di masyarakat. Sehingga Anda tumbuh berkembang menjadi pribadi yang responsif atas persoalan yang ada di lingkungan kita. Jadi teman-teman, 5 hal itu yang saya titip sebagai pembuka diskusi kita siang hari ini. Apa aja? 1, leadership. 2, critical thinking. 3, kolaborasi. 4, komunikasi dan bahasa internasional. 5, kepedulian, kepekaan atas persoalan sosial. Gitu ya. Nah, kita sekarang bisa ngobrol. Kalau ada yang punya pandangan, ada yang punya pertanyaan, yuk kita diskusi sama-sama di sini. Nah, ini Oke, satu persatu boleh. mungkin ya teman-teman. Nah, ada moderator, bantuin dong. Iya boleh Bapak, siap. Yuk. Oke, excited banget nih kayaknya. Siapa yang mau bertanya ke Bapak Anies? Turun dulu. Oke. Moderatornya boleh maju sini dong biar Anda di tengah. Punten. Misi. Oke, baik. Aduh, Bapak lebih interested kemana nih jika dilihat dari segala angle ini? Pastikan ada kesetaraan gender. Oke. Yuk. Oke, mungkin untuk pertama kali sebagai pemantik bisa Bapak dulu yang memilih. Dari sebelah depan Bapak. Ini dikasih tanggung jawab, dibalikin tanggung jawabnya. Mau cewek dulu atau cowok dulu Pak? Kan mau Sama equal aja, sama tadi. aja, sama aja. Oke. Ini kayaknya udah interesting banget nih pakai bendera Palestina. Yuk, satu, Oke, boleh. silakan Teteh. Kasih
saya udah bilang sama moderator yang putusin. Satu. Ya, enggak, tentukan dulu, habis itu baru urut gantian. Ya, siapa lagi? Oke, Teteh ini. Laki-lakinya. Dari mana, Kang? Oke, Kang yang kedua. Berapa Bapak dibutuhkannya, Muhammad? 4. Dari perempuan sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Oh itu sangat heboh mengangkat-angkat temennya. Oke, Teteh sebelah sana. Satu lagi laki-laki. Sebelah sana. Adakah laki-laki di sebelah sini? Laki-laki 2 lagi. Oke, siap. Perempuan satu lagi. Di luar Unisba mana, Cung, yang luar Unisba? Itu, mangga Teteh yang itu. Untuk laki-lakinya 2 lagi ya, Pak? Mohon izin sebelah sini. Unisba mana, Unisba? Tadi yang agak depan udah, mangga akan belakang. Satu lagi non Unisba mungkin. Non Unisba mana? Sebelah sana. Oke, Akang itu. Oke. Tadi udah ada beberapa, mohon diingat ya. Dimulai dari Teteh ini dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Najwa Anissa Salsabila sebagai mahasiswa dari Fakultas Psikologi di Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Sebelumnya Pak, saya ingin bertanya, bagaimana Bapak memandang kondisi kesehatan mahasiswa saat ini dan bagaimana cara meningkatkan integritas mereka di tengah menurunnya angka kesehatan mental? Baik, menurut saya sendiri gitu ya Pak, dari yang saya lihat dari teman-teman sendiri, banyak dari teman-teman di sekitar saya yang secara kesehatan mentalnya pun menurun gitu, di mana sekarang beberapa dari kami banyak yang sudah kenal gitu ya menghadapi depresi dan juga kecemasan. Hal tersebut saya lihat sebagai salah satu faktor penghambat untuk meningkatkan integritas, di mana ketika hal itu terjadi banyak mahasiswa yang justru terkesan untuk bukan malas, namun menarik diri dari dunia perkuliahan, dan hal tersebut tentunya akan menurunkan kondisi kesempatan kita untuk belajar ke depannya gitu Pak. Sip, terima kasih Najwa. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua Teteh yang sebelah sana mungkin punten udah, oke. Titip ya. Cek. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak mungkin yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Mungkin di sini saya ada pertanyaan yang akan saya rangkum sebelumnya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Salma Fahira. Kebetulan saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 22. Jadi untuk pertanyaan saya mungkin tadi setelah melihat sesi waktu pagi tadi yang Bapak menyampaikan materi bersama para dosen, itu ada salah seorang dosen kami yang mana ingin membahas salah satu kunci yang Bapak sampaikan tentang pentingnya membangun integritas. Mungkin tadi juga Bapak sudah menyinggung tentang kuncinya menjadi seorang pemimpin, salah satunya kita harus memiliki jiwa integritas. Nah, jadi saya ingin bertanya, ketika kita sudah menjadi mahasiswa lalu kita menjalankan kegiatan selama kita menjadi mahasiswa dan setelah itu kita telah lulus, kira-kira menurut Bapak integritas apa sih atau nilai-nilai integritas apa yang dapat kita terapkan setelah kita lulus kuliah? Nah, selain itu saya juga punya pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak. Iya, karena cepat ya. Siap. Mungkin saya sendiri salah seorang anggota komunitas yang ada di Unisba yaitu Yuji,
itu tuh merupakan organisasi internasional yang mana kita itu sering membahas ataupun kita sering melaksanakan diskusi internasional gitu Bapak. Salah satunya itu kita membahas isu-isu global dan lain-lainnya. Menurut Bapak tersendiri apakah ada bahasan-bahasan yang memang perlu untuk kita kaji, perlu kita ketahui gitu mungkin. Seperti itu Bapak, terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya tadi Akang yang sebelah sini mungkin boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Rahmatullah. Kebetulan saya... Namanya siapa? Kamal Rahmatullah, Pak. Hah? Kamal. Kamal. Saya juga sebagai Presiden Mahasiswa Unisba, Pak. Izin bertanya. Terkait pendidikan ialah hak segala bangsa begitu. Juga didasari oleh Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang mewajibkan warga negara berhak mendapat pendidikan, juga pasal 2 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, di Indonesia sendiri kan 9 tahun wajib berpendidikan begitu, Pak. Tapi saya menganggap dan menyimpulkan bahwa pasal ini ruhnya adalah bahwa jangan sampai orang yang ingin berpendidikan ini putus akibat biaya begitu. Nah, juga saya melihat di Jawa Barat ada beberapa kampus ataupun sekolah yang orang-orang yang berpendidikan ini ataupun orang yang mengikuti pendidikan juga berhenti terhadap ataupun dikarenakan oleh biaya. Nah, melihat juga ditarik dengan APBN pemerintah yang diminimalkan ada 20% keseluruhan APBN lewat daripada PI, PKIP dan lain-lain. Saya melihat di KIP pun ada korupsi begitu. Juga PIP dan lainnya. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai yang tadi saya sebutkan mengenai pendidikan dasarnya ada, juga secara faktual di Indonesia masih banyak, juga terbaru isu menteri kemarin begitu, tapi masih dugaan mengkorupsi peralatan laptop dan lain-lain begitu Pak. Bagaimana Pertanyaannya apa? tanggapan Bapak mengenai hal itu yang Hal yang mana? ya negara Indonesia ini kan mewajibkan 9 tahun. Jadi tentang anggarannya Iya. ya? Oke, siap. Oke, terima Makasih, kasih Kamal. banyak Kang. Selanjutnya teteh yang di luar sana. Assalamualaikum, Bapak, perkenalkan nama saya Ani Herlawati. Saya Magister Pendidikan Islam Di mana Anda? di Unisba, mengambil jurusan konsentrasi pendidikan anak Maju usia dong ke dini. depan biar kelihatan. Maju ke depan. Maju ke depan. Nah. Maju lagi. Sini Pak. Ya. Perkenalkan kembali, saya Ani Herlawati, saya dari Magister Pendidikan Islam, S2 Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini. Panggilan Untuk pertanyaan, Ibu? Panggilannya? Ani. Saya sebagai guru PAUD, kebetulan memegang sekolah di Kota Taman Sari di Bandung. Untuk pertanyaannya Bapak, yang pertama, Pak Anies, bagaimana strateginya membersihkan orang-orang yang bermasalah, terduga perbuatan korupsi, dan yang dengan jabatannya memunculkan masalah baru bagi rakyat, namun sekarang berada di pemerintahan. Yang kedua, ada kesan kuat pemerintahan Prabowo berada dalam bayang-bayang mantan Presiden Jokowi. Menurut bacaan Pak Anies, apa yang akan dilakukan Pak Prabowo agar beliau independen sebagai presiden? Yang Baik. ketiga Pak, terakhir. Baik.
bentuk partisipasi apa yang bisa dilakukan oleh kami sebagai Gen Z dalam menyelamatkan Indonesia ini? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak Teh. Terima kasih banyak untuk Assalamualaikum warahmatullahi pertanyaannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akang yang di belakang tadi? Baik, langsung aja Teh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Al-Abror. Saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Jurusan manajemen, Pak. Baik, untuk pertanyaan saya, sedikit aja ya. Jika diberi kesempatan kembali menyusun kebijakan pendidikan nasional, kebijakan apa yang paling mendesak Bapak prioritaskan untuk saat ini, Pak? Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup kan? Udah semua? Untuk tadi perempuan ada 3, laki-laki baru 2. Oke, satu lagi. Tadi yang di belakang itu mungkin Akang silakan. Dipersingkat ya Kang ya? Oke. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Dan terima kasih juga telah membersamai kami mahasiswa Universitas Islam Bandung pada hari ini Pak. I hope you enjoy this discussion Pak today. So, perkenalkan nama saya Arman Akbar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Tepuk tangan mahasiswa Fakultas Hukum. Baik Pak, kita kembali pada tema kita pada hari ini Pak. Pendidikan berkarakter memperkuat peran perguruan tinggi dalam membangun peradaban bangsa di era Society 6.0. Nah, jika kita mengacu pada gagasan Paulo Freire mengenai pendidikan yang membebaskan atau liberating education, di mana pada saat ini fenomenanya adalah di Jawa Barat sendiri pendidikan itu sudah tidak sebebas itu Pak. Gitu. Banyak fenomena bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Barat misalnya, ya kan ingin memasukkan mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa bandel ke barak misalnya ya kan untuk menuai pendidikan disiplin. Padahal itu jauh daripada konsep yang ditawarkan oleh Paulo Freire mengenai pendidikan, yaitu liberating education. Nah, bagaimana Bapak menilai epistemologi pendidikan karakter saat ini di perguruan tinggi Indonesia? Apakah benar-benar membangun kesadaran kritis mahasiswa atau sekedar menjadi instrumen moralitas formal yang tak menyentuh nilai-nilai karakter yang tadi disebutkan? Karena dalam paradigma Society 6.0 yang menekankan human-centered innovation berbasis teknologi canggih, di mana peran perguruan tinggi adalah mengintegrasikan pendidikan karakter dengan penguasaan teknologi, agar tidak melahirkan lulusan yang hanya cakap secara digital, tapi minim etika publiknya. Oke. Nah, terakhir, Bapak kerap kali mengutip gagasan dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Nah, di tengah Society 6.0 yang ditandai dengan AI, konektivitas dan singularitas teknologi, bagaimana Bapak melihat relevansi prinsip Ingarsa Sung Tulada terhadap tantangan aktual seperti pembentukan karakter dalam sistem pendidikan, dalam sistem pembelajaran digital? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat keren-keren. Mungkin saya langsung dikembalikan aja kepada Bapak. Oke. Sip, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong pada yang tanya-tanya nih. Tadi ada satu yang udah berdiri di situ, ternyata dia nggak dapat mikrofon, rupanya salah, beda miskomunikasi ya. Iya. Oke, Anda berdiri dah sekalian. Kasihan, yuk. Kasih mikrofonnya. Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang susahnya kalau satu tunjuk dua arah gitu.
Ya, yuk. Perkenalkan, nama saya Ratu Vanessa. Saya non-Unisba, saya berasal dari Universitas Widya Tama, jurusan akuntansi angkatan 2022. Panggilannya sekali lagi siapa? Ratu. Ratu. Iya. Oke. Singkat ya Ratu ya. Iya Pak. Izin bertanya, berdasarkan materi kepemimpinan yang Bapak ucapkan, di beberapa kampus mungkin ada syarat jika ingin menjadi seorang ketua himpunan, ketua senat ataupun ketua BMI itu harus memiliki syarat IPK tertentu. Namun bagi sebagian orang mempercayai bahwa jika seorang yang memiliki sifat kepemimpinan tidak harus memiliki IPK tertentu karena menurut mereka IPK itu bisa dimanipulasi. Dengan mungkin ketika mereka melakukan ujian mungkin menyontek atau bagaimana dan lain sebagainya. Dan mungkin mereka pun berpikir bahwa masalah akademik dengan sifat kepemimpinan itu adalah hal yang berbeda. Mungkin menurut Bapak bagaimana hubungan antara akademik dengan sifat kepemimpinan tersebut? Terima kasih. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kamal itu tadi ya, ketua BEM ya. Presiden BEM, IP-nya bagus ya? Bagus ya. Bagus lah, gitu kan. Bagus, tanyain. Nah, yang di sini bagus nggak IP-nya? Kalau IP ditanya jawabnya alhamdulillah tuh meragukan teman-teman. IP-nya gimana? Insya Allah. Waduh. Ini. IP insya Allah. Gini, ini ada beberapa pertanyaan. Ada 7 jadi ya. Gini, Naswa pertama. Mana Naswa tadi? Naswa. Kamu tadi tanya soal kesehatan mental, Naswa. Memang ada datanya nih saya lihat. Survei dari Indonesian National Adolescents Mental Health Survey yang menyebutkan bahwa sekitar 35% remaja Indonesia memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental. Nah, saya usul nomor 1, jangan melakukan self-diagnosis. Oke, jangan. Kalau mau menata rambut boleh self-diagnosis. Datang ke cermin, cocokin rambutnya. Ini kurang ini. Tapi kalau kesehatan mental, datanglah ke psikolog. Datang ke psikolog itu jangan merasa seperti aib. Enggak. Ada hal-hal yang problem di luar kendali kita. Saya beri contoh. Kalau ada seseorang punya masalah ginjal, dia dengan leluasa datang ke dokter, dok, saya ada masalah ginjal. Padahal dia tidak bisa kendalikan ginjalnya. Tidak bisa. Tapi dia tidak merasa aib untuk konsultasi soal ginjal. Nah, kesehatan mental seringkali di dalam juga kita nggak bisa kendalikan. Ya. Tapi mau ke psikolog tuh kayak, aduh gimana ya, saya kok kayak dianggap punya. Loh, itu sama-sama seringkali di luar kendali kita. Jangan pernah merasa itu sesuatu yang aib, sesuatu yang harus dijauhi, jangan. Saya malah khawatir terlalu banyak dari kita yang barangkali ada perasaan tapi belum pernah melakukan konsultasi. Apalagi kalau di kampusnya ada fakultas psikologi, pasti ada jasa konsultasi. Betul kan? Pasti. Manfaatkan fakultas psikologi. Dulu ketika kami di Jakarta, saya bertugas, salah satu yang dibuat di puskesmas, semua puskesmas di Jakarta adalah konsultasi kesehatan mental, kesehatan jiwa. Sehingga bukan hanya kesehatan fisik, karena kita semua membutuhkan kesehatan psikologis ya. Jadi usul saya terhadap fenomena ini, jawabannya psikolog yang tahu. Itu fakultasnya lain dengan fakultas saya. Tapi anjuran saya, jangan semata-mata mengandalkan pada diagnosa sendiri, tapi datanglah konsultasikan dengan baik. Di sisi lain teman-teman, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, jangan mudah menyerah. Yang tangguh, yang kuat. Dalam hidup akan ketemu masalah banyak sekali. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ketemuan seorang teman namanya Ahmad Zaki yang membuat Bukalapak. Saya tanya sama Zaki, boleh nggak kasih
pesan kata-kata buat anak-anak muda. Terus dia mengatakan begini, terbentur, mengutip dari Tan Malaka. Mengutipnya, terbentur. Saya sering menceritakan tentang permata dengan batu bara. Permata itu kalau dijual gram, batu bara kalau dijual ton. Tidak ada yang jual permata ton. Coba ke toko permata, saya mau beli permata 2 ton. Kira-kira yang jual komentarnya gimana? Nah, ini kelihatannya belum sembuh nih. Belum sembuh. Dan tidak ada yang mau beli batu bara hitungannya gram. Sementara unsur pembentuknya sama. Karena itu biasanya kalau ada tambang permata, di situ ada banyak batu bara. Kenapa unsur yang sama satu jadi permata, satu jadi batu bara? Nih proses yang digembleng dengan suhu tinggi, tekanan tinggi, dalam waktu yang lama dia jadi permata. Yang tidak kena tekanan tinggi, tidak kena suhu tinggi, tidak dalam durasi lama, dia jadi batu bara. Pertanyaannya, kita sama-sama nih menghadapi tantangan. Mau nggak milih ambil tantangan yang berat, yang penuh dengan tekanan, penuh dengan dilema. Yang melewati itu jadi permata. Yang menghindari itu jadi batu bara. Insya Allah yang di sini yang mau jadi permata. Jadi teman-teman, satu sisi ya soal kesehatan, di sisi lain jangan takut menghadapi tantangan, masalah. Dan setiap tantangan itu memberikan beban. Ini ya teman-teman, kalau kursi ini itu beban bisa dihitung gramnya, berapa kilogram ini. Tapi kalau urusan nggak ada kilogramnya teman-teman. Hal yang menurut teman-teman ringan bisa jadi menurut saya berat. Sebaliknya, hal yang menurut teman-teman berat bisa jadi menurut saya ringan. Sekarang apa yang membuat ringan dan menjadi berat? Satu perspektif, yang kedua latihan. Semakin sering ketemu dilema, semakin mudah mengambil keputusan. Semakin sering ketemu masalah, semakin terbiasa cari jalan keluar. Tapi kalau Anda menghindari masalah, ya nggak bisa nih Anda mau angkat ini. Latihan. Yang asalnya berat, lama-lama jadi ringan. Asalnya berat, latihan tuh. Jadi teman-teman, satu sisi jangan diagnosa sendiri, sisi lain jangan mudah untuk menyerah, menjauhi tantangan, jangan. Hadapin, gitu ya pertama. Lalu pertanyaan kedua nih. Naila. Soal integritas, contohnya banyak sekali. Hari ini teman-teman, Anda mengelola organisasi, pastikan laporan keuangannya benar. Laporan keuangan kegiatan kemahasiswaan rapi. Lalu ambil keputusan-keputusan dengan mengandalkan nilai kebenaran, nilai kebaikan. Itu latihan integritas hari ini. Naila mana tadi Naila? Oke. Jadi dorong untuk ada integritas. Dan semua yang sifatnya publik harus diiringi dengan transparansi. Semua yang sifatnya publik. Kalau private tidak harus transparansi, tapi kalau publik harus transparan. Kenapa transparan itu menegakkan integritas? Karena semua penyimpangan pasti akan disembunyikan. Musuhnya penyimpangan itu apa? Transparansi. Makanya kalau transparan pasti gak ada yang disembunyikan. Kalau ada yang disembunyikan biasanya ada penyimpangan. Ya gitu ya. Terus soal tema internasional, saya usul teman-teman. Ini bukan hanya untuk yang aktif percakapan internasional. Ini pertanyaan buat kampus-kampus yang memiliki label sebagai Universitas Islam. Apa kontribusi dari ulil albab, cendekiawan muslim di kampus-kampus berbasis Islam untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan dunia. Seringkali kita membahas penyelesaian masalah umat Islam. Sekarang tantang
apa yang kita bisa sumbangkan untuk menyelesaikan permasalahan umat manusia. Apa persoalan umat manusia hari ini yang luar biasa? Satu, lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu persoalan umat manusia sedunia. Yang kedua, ketimpangan. Ketimpangan yang ekstrim. Indonesia dibandingkan dengan negara-negara top dunia perekonomian, kita sudah termasuk G20, nomor 16. Ketimpangan antara Indonesia dengan negara maju sudah mengecil. Tapi ketimpangan dalam Indonesia melebar. Ketimpangan antara Bandung dengan Singapura, dengan Kuala Lumpur, ketimpangannya sudah mengecil. Tapi ketimpangan dalam Bandung melebar. Ini fenomena seluruh dunia. Jadi minimal ada 2 isu umat manusia hadapi. Nah pertanyaannya, kampus-kampus yang melabeli dirinya dengan label Universitas Islam, perguruan tinggi Islam, apa sumbangannya untuk umat manusia dan tantangannya? Itu 2 hal ya, silakan jawab. Kamal, anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu 20%. Kamal bikin dong studinya. Bener nggak 20% itu untuk pendidikan? Saya serius. Teman-teman, ini diperlukan tangan presiden, nggak cukup tangan menteri. Saya pernah jadi menterinya. Bener. Pernah saya ngurusin itu. Kenapa? Alokasi anggaran 20%, tetapi yang dialokasikan pada Kementerian Pendidikan dan yang dialokasikan untuk aktivitas pendidikan langsung kalah dibandingkan dengan alokasi untuk departemen-departemen yang lain. Oke? Dan sebagian sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian-kementerian utama punya anggaran yang bisa lebih besar daripada anggaran untuk PTN sekalipun. Jadi ini menurut saya bisa teman-teman bisa kaji. Saya bertugas 10 tahun yang lalu, sekarang udah tahun 2025. Anda coba kaji, dari 20% itu berapa yang sesungguhnya untuk pendidikan dasar menengah? Berapa yang sesungguhnya untuk perguruan tinggi? Dan berapa untuk kegiatan-kegiatan yang dilabeli pendidikan? Terlalu banyak. Jadi saya bisa katakan 20% itu tidak banyak, tidak proporsional yang masuk pendidikan. Nah, mengubahnya di mana? Tangan menteri nggak cukup. Karena yang harus mengubah ini adalah tangan presiden. Tangan presiden, karena ini di bawah kendali. Kenapa teman-teman kok mindah anggaran itu kok sulit? Kenapa sih? Begini teman-teman. Kenapa sulit? Karena sudah menjadi kegiatan menahun. Menahun, sebagai contoh. Sebuah kementerian punya sekolah pendidikan yang makin hari makin digedein sekolahnya. Terus anggarannya dari negara. Kalau itu dihentikan, pertanyaannya ini mau dibiayain pakai apa ya? Karena itu harus ada keputusan. Kalau keputusan tingkat presiden gini, kasih exit. Dikasih waktu 5 tahun, anggaran nanti akan jadi kecil. Selama 5 tahun turun, sehingga ada proses pengecilan. Yang satunya digedein, itu bisa. Gitu ya, Kamal ya. Saya titip itu. Kemudian ada pertanyaan soal Salman lu dah. Mana Salman? Oh Arman. Tentang Paulo Freire. Paulo Freire ini pendidikan membebaskan. Nah pendidikan membebaskan Paulo Freire ini, teman-teman konteksnya adalah memberikan ruang kebebasan untuk potensi tumbuh berkembang bagi pribadinya. Yang kedua, pembebasan dalam artian pendidikan sebagai eskalator sosial ekonomi. Membebaskan dari apa? Dari kemiskinan dan ketertinggalan. Jadi pembebasannya itu bukan hanya dalam konteks internal orangnya, tapi membebaskan untuk kemiskinan. Karena itu dengan pendekatan Paulo Freire yang disebut sebagai pendidikan itu harus bisa menjangkau yang lemah, yang terpinggirkan, harus punya akses pendidikan. Itulah pendidikan yang membebaskan. Nah, metode pendidikan itu ada banyak sekali. Dan ada yang sifatnya promotif, ada yang sifatnya korektif. Kalau yang sifatnya promotif memang usahanya untuk menumbuhkan. Yang korektif bila ada
problem-problem dilakukan yang korektif. Nah, jadi teman-teman, saya usul kepada kita untuk dalam setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan mikro, konsulkan kepada ahlinya. Jangan eksperimen. Konsulkan ahlinya. Sehingga langkah yang ditetapkan adalah langkah yang sudah terbukti. Sehingga anak-anak kita mendapatkan tindakan yang tepat. Kadang-kadang kita yang orang tua ini, saya maksudnya, bilang kita ini muda-muda di sini. Kadang-kadang pandangannya lama. Saya beri contoh. Ada anak bermasalah. Kemudian dicoba ditegur sekali, 2 kali nggak bisa. Terus sama sekolah dikeluarkan. Dikeluarkan dari sekolah. Kalau dikeluarkan dari sekolah artinya apa teman-teman? Terus siapa yang ngurusin? Terus siapa yang mengarahkan kalau malah dikeluarkan? Anak yang seperti ini justru anak yang tidak boleh dikeluarkan. Justru anak itu yang harus dalam sekolah. Supaya ada tambahan bimbingan. Tapi kalau pandangan lama, ditegur sekali, 2 kali, 3 kali lalu itu kalau pegawai Bapak Ibu. Itu kalau pegawai ditegur SP1, SP2, SP3 lalu berhenti. Kalau anak, ini justru harus ada Nah, ini paradigma pendidikan. Jadi menurut saya harus dilakukan paradigma yang baru. Gunakan pandangan ahli. Lalu Bu Ani, guru PAUD. Tepuk tangan dulu dong buat guru PAUD nih. Mana Bu Ani tadi, mana Bu Ani? Udah kembali ke sana ya Bu Ani. Tidak banyak yang mau menjadi guru PAUD. Tidak banyak. Dan guru PAUD itu susah sekali. Lebih susah jadi guru PAUD. Guru TK, guru SD. Teman-teman pernah nggak ngajar guru SD? Pernah? Gimana cara ngajar SD rasanya? Susah. Teman-teman sekali-sekali, nih, kalau mau belajar leadership, yang paling sederhana, sesekali mimpin anak SD. Wih, itu anak SD itu polos betul. Kalau Anda tidak menarik, mereka tidak tertarik. Iya, loh kalau mahasiswa kan sopan. Anies udah jauh-jauh dari Jakarta, ngomong didengerin, diliatin, dia udah jadi jauh. Tapi kalau ini anak SD, kalau saya nggak menarik, ditinggalin teman-teman. Ditinggalin, dan ketika ninggalin tuh nggak ada sungkan, bangun aja pergi. Bangun pergi, betul nggak teman-teman? Jadi saya selalu sampaikan, ini kita ada program Indonesia Mengajar, mengirim guru-guru ke pelosok, mereka mimpin menjadi guru SD. Saya sampaikan pada semua, itu latihan kepemimpinan. Apalagi mimpinnya TK sama PAUD. Lebih polos lagi. Butuh apapun dikerjakan di situ juga. Mau kamar mandi belum tentu siap, dikerjakan di situ. Coba teman-teman, gimana tuh ngadepinnya tuh? Anak-anak kerjain di situ juga belum tentu siap. Jadi menjadi guru PAUD, guru TK itu latihan kepemimpinan. Dan mereka pasti ekspresif. Kalau dosen ngomong gini sama tulis. Kalau guru TK, matanya, tangannya, kakinya semua bergerak, betul gak? Iya, guru TK tuh pasti ekspresif. Karena itu kalau Anda mau latih diri supaya bisa comfortable dengan siapapun, sesekali magang di guru TK. Magang di guru PAUD. Oh, Anda akan merasakan sebuah pengembangan diri yang luar biasa. Terutama yang laki-laki ini. Ya, Anda sekali tuh masuk PAUD, masuk TK. Itu latihan kepemimpinan luar biasa. Makasih Bu Ani yang sudah menjadi guru PAUD. Itu sebelum saya jawab pertanyaan itu, teman-teman pernah dengar tidak penerima hadiah Nobel namanya James Heckman? Belum? James Heckman. Ada yang pegang HP? Google coba. James, James, James Heckman, H-A-C-K-M-A-N kalau nggak salah, Heckman. James atau Heckman ya, atau ya, Heckman, James Heckman. Ada pemberian Nobel ya? Apa? Betul. Di mana pemberian Nobel? Ya, James Heckman, penerima hadiah Nobel. Nanti Anda cek ini. Dia menemukan, karena itu dia dapat hadiah Nobel, ini bukan penelitian.
Hadiah Nobelnya mengatakan, temuannya mengatakan, karena itu kasih Nobel, pendidikan yang memberikan return terbesar adalah pendidikan usia dini. Bukan pendidikan tinggi, bukan pendidikan menengah. Pendidikan dengan return terbesar adalah pendidikan usia dini. Dan ini yang menemukan bukan ahli pendidikan, yang menemukan ekonom dengan menunjukkan pakai model-model perekonomian dan membuktikan itu. Ini argumen untuk ditunjukkan kepada seluruh Menteri Keuangan sedunia. Kenapa? Karena uang paling kecil selalu ke PAUD. Uang paling besar kemana? Nah, kebalik. Yang returnnya paling kecil justru uangnya paling banyak. Yang sementara PAUD-nya paling penting. Semua yang Anda pelajari seumur hidup dipelajarinya di usia dini. Makanya saya sering kali gini, kalau ada, ini ibu kan tanya soal koruptor nih. Bu Ani, Bu Ani atau koruptor. Saya kalau ada yang begini, ini koruptor udah pendidikannya tinggi-tinggi, sarjana A, B, C, masih korup pula. Saya malah jawab, sebenarnya jangan tanya di mana kampusnya. Tanya PAUD-nya di mana. TK-nya di mana. Karena jujur dan tidak itu belajarnya kapan? Tuh, TK itu materi pra-TK itu materi PAUD, kejujuran. Ingat zaman masih kecil, suruh dibisik-bisik antar kuping. Oke, sampainya bisa beda nggak tengah jalan? Nah, itu ada yang tidak berintegritas di situ tuh. Iya, bibit-bibit ini. Loh, dikasih pesen, itu muter, sampai sana pesennya udah berubah. Siapa ini yang mengubah tengah jalan nih? Banyak sekali simulasi-simulasi kejujuran, latihan kejujuran itu dimulainya di TK, level TK. Jadi teman-teman calon bapak, calon ibu nih. Ya, amin. Aminnya cuma satu orang. Amin. Nanti kalau sudah punya anak, ingat-ingat nih, fase pendidikan paling penting itu usia dini. Itu paling penting. Semua soal kejujuran, kedisiplinan, tepat waktu, antri, itu semuanya usia dini. Jadi kalau ketemu koruptor tanya TK-nya di mana? SD-nya di mana? Karena itulah menteri. Bukan perguruan tinggi itu belajar apa? Riset, belajar nulis paper, betul ya teman-teman? Metode ilmiah, itu materi pendidikan tinggi. Memang ada materi kejujuran di sini? Gak banyak, itu materi. Nah, sekarang soal korupsinya. Ibu tanyanya gak kayak guru PAUD ibu. Tanyanya kayak mahasiswa ibu nih. Ya, ibu tanya soal gimana? Soal korup. Jadi kalau menemukan praktek korupsi, maka identifikasi apa sebabnya. Jangan buru-buru tindakannya, apa sebabnya? Minimal ada 3. 1, korup karena kebutuhan. 2, korup karena keserakahan. 3, korup karena sistem. Oke, yang karena kebutuhan. Beri contoh. Pegawai gajinya hanya cukup untuk 20 hari. Oke, 10 harinya mau hidup dari mana? Nah, 10 harinya dia harus cari sampingan sana sini. Inilah yang menjadi lubang bagi dia untuk kemudian melakukan tindakan korupsi. Kenapa? Karena dia ketemu kesempatan. Ini ada kesempatan. Dan dia dalam posisi kesempitan. Karena gajinya cuma cukup untuk 20 hari. Disinilah letak problem. Kalau yang seperti ini diberesin kebutuhannya. Sehingga kesempatan di depan mata tidak dijadikan sebagai jalan keluar atas kesempitannya. Tapi kalau tidak ada jalan keluar, ruang terjadi korupsi gede sekali. Jadi Bu, nomor 1, kalau itu korup karena kebutuhan, bereskan kebutuhannya. Gajinya dipenuhan. Kalau tidak, dia mudah sekali terjebak korupsi. Yang kedua, keserakahan. Nah kalau yang serakah, udah gajinya cukup bener. Udah berlimpah-limpah. Tapi serakah. Nah kalau serakah cara menghentikannya gimana? Diasingkan. Hukuman yang menjerakan, hukuman yang berat, yang menjerakan. Orang yang serakah itu dihentikannya pakai fear. Ini greed namanya, lawannya greed itu fear, rasa takut. Kalau ada rasa takut dia gak berani ngerjain. Nah rasa takut ini dari mana? Hukuman yang berat, yang menjerakan. Kalau untuk koruptor apa baiknya? Baiknya apa?
Iya. Ada yang usul dimiskinkan, ada yang usul lagi di apa? Hah? Hukum mati. Saya termasuk yang tidak setuju hukum mati. Kenapa saya tidak setuju hukum mati? Bukan. Karena begini teman-teman. Selama proses penyidikan, penyelidikan, dan pengadilan kita masih belum bersih dan baik, maka kita berpotensi menghukum orang yang keliru. Kalau hukumannya keliru dan sudah mati, ngembaliinnya gimana? Gak bisa dikoreksi. Karena itu selama sistem hukum kita belum sempurna, kasih ruang untuk koreksi bila ada kekeliruan. Apalagi masih sering kriminalisasi. Anda tega orang yang dikriminalisasi itu dihukum mati? Iya, itulah sebabnya kenapa menurut saya yang paling tepat adalah dimiskinkan. Karena orang serakah itu karena ingin hedonisme. Orang yang sekalah itu apa? Aspirasi apa sih? Hidup hedon, materialistis. Itulah orang yang serakah. Dan ketakutan dia bila apa? Miskin total. Kalau miskin total itu yang paling ditakuti. Karena yang diinginkan adalah hedon. Itulah yang menjadi lawan. Gitu ya. Lalu yang soal dominasi saya rasa bisa dikendalikan oleh kepemimpinan sekarang. Jadi mereka bisa kendalikan, nggak perlu nasihat dari kita. Ya. Kemudian Anda untuk yang generasi Z, apa yang bisa dikerjakan? Aktiflah teman-teman. Perannya dua, peran kekinian. Kalau Anda melihat di masyarakat ada masalah, jangan diam, terlibatlah. Di sisi lain, siapkan kompetensi Anda di bidang Anda masing-masing. Tadi saya sebut K, kuasai di bidang Anda. Itu ya, Bu Ani ya. Pertanyaan terakhir dari Ratu. Syarat IPK untuk kegiatan. Mau ikut kegiatan, IP-nya harus berapa gitu. Di kampus ini ada persyaratan IP juga enggak? Kalau lulus baiknya IP-nya berapa? 4 bener. Siapa yang bisa IP 4? Berat. Saya mau tanya dulu dah sebelum soal kegiatan. Kalau Anda mau lulus, nanti inginnya lulus dengan IP berapa? Realistis. Yang di sini IP-nya 4 mana? Teman-teman, tentu IP sempurna adalah sempurna. Tapi dalam kenyataannya, kalau gitu gini lah pertanyaannya. Minimal berapa IP-nya? Di atas 3,3, di atas 3,5. Boleh saya usul? Usul ya. Ketika Anda menentukan mau lulusnya minimal IP berapa? Minimal syarat beasiswa S2. S2 syaratnya berapa? Jangan sampai Anda mau ikut S2 dan mau cari beasiswa S2 ditolak karena IP. Gak bisa balik. Jadi minimal apa? IPK. Sesudah itu teman-teman, Anda gak punya masalah lagi. Tidak ada yang nanti akan bawa IP sekarang lebih tinggi, besok karirnya lebih baik. Gak ada. Tapi minimal Anda penuhi. Dulu pengalaman saya kuliah nih, saya pengen meneruskan kuliah ke Amerika. Waktu itu adanya beasiswanya namanya Fulbright. Udah, saya belajar minimal di atas syarat Fulbright. Supaya saya daftar Fulbright diterima. Hari ini Fulbright berapa minimalnya? Ada yang bisa bantu Google? Beasiswa Fulbright berapa minimalnya? Jadi, saya usul adik-adik, tetapkan itu sebagai minimal. Tapi saya mau pesan, jangan habiskan waktu hanya mengejar IP. Pengalaman saya kuliah, ini pengalaman zaman dulu. Saya kalau ditanya kuliah ambil berapa SKS, saya selalu mengatakan SKS saya 24. 18 di dalam kelas, 6 di luar kelas. Jadi tercatatnya 18. Lamanya kuliah lebih panjang dibanding anak lain. Kenapa? Karena saya waktunya dipakai untuk kegiatan kemahasiswaan yang banyak sekali. Jadi dihitung waktu kuliah saya lebih lama daripada teman yang lain.
Tapi kalau saya isinya 24 juga, IP saya pasti nggak akan kuat. Karena bobot belajarnya nggak akan sanggup. Jadi saya ambil 18 dalam kelas, 6 di luar kelas. Supaya IP-nya berapa Fulbright sekarang? 3,25 harusnya. Coba Anda cek lagi. Fulbright Indonesia. 3,0. IP-nya 3. Jadi di atas 3. Jadi teman-teman, selama IP-nya di atas itu Anda bisa daftar. Ini yang dibutuhkan. Nah, saya mau sampaikan teman-teman, IP itu mengantar Anda sampai panggilan administrasi. Mau itu beasiswa, mau itu pekerjaan, itu IP itu hanya mengantar sampai administrasi. Selesai itu Anda akan ditentukan oleh leadership, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir, kemampuan untuk interpersonal relation, itu semua menentukan. Jadi jangan sampai kita ketika kuliah menganggap yang paling utama hanya IP. IP itu pembuka, tapi jangan juga IP-nya rendah. Kalau IP-nya rendah dipanggil wawancara aja enggak. Iya, jadi jangan sampai kemudian IP kita jadi rendah. Nah, kembali kepada kegiatan, kalau menurut saya kegiatan itu bukan pada syaratnya yang dibatasi, tapi pada kegiatannya. Kalau Anda masuk dengan IP 2,7, ketika Anda kegiatan tidak boleh turun dari 2,7. Jadi berapapun Anda mulainya supaya ada kesetaraan kesempatan. Setiap mahasiswa punya punya kesempatan yang sama, tapi tidak boleh hanya ikut kegiatan IP-nya jadi turun. Itu sama, beasiswa begitu. Beasiswa itu Anda masuk ada persyaratan, begitu masuk tidak boleh turun. Kalau turun dikasih 1 semester, kalau 1 semester lagi tidak dikoreksi, maka dicabut. Nah, jadi menurut saya bukan pada masuknya, tapi pada sesudah di dalamnya jangan sampai turun. Jadi teman-teman sekalian, IP ini penting, tapi jangan itu dianggap sebagai satu-satunya. Dan buat teman-teman semua yang sekarang sedang aktivitas kuliah, yang menyangkut soal belajar, soal IP, ketika udah kerja jarang sekali ada yang tanya IP. Nggak ada. Cuman Anda masuk kerja ditanya IP, ketika sudah kerja enggak. Nah cuman ini masalahnya nih, banyak orang yang dulu IP-nya rendah, yang dulu mungkin tidak selesai sekolahnya, ketika sukses menceritakan betapa tidak pentingnya sekolah. Betapa tidak pentingnya IP, bahkan ada yang menganjurkan tidak perlu kuliah, tidak perlu sekolah. Nah, ini ekstrim, menurut saya jangan juga. Ya IP itu penting, ya nilai itu baik, tapi itu bukan segala-galanya. Nanti pengembangan diri, itulah sebabnya saya katakan di awal, aktif dalam dan luar kelas. Karena dalam luar kelas itu yang nanti akan mengantar Anda untuk dapat meraih semua yang Anda mimpikan, Anda cita-citakan. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah sampai kepada penghujung. Saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman, kita udah tukar pikiran sama-sama. Terima kasih sudah bareng-bareng. Thank you. Terima kasih. Dan pesan terakhir teman-teman, aktiflah. Ikuti perkembangan yang ada di dunia sekitar kita. Persoalan ekonomi, persoalan politik, teman-teman jangan jauhi. Dekati, pahami, dan terlibat. Dan saya usul teman-teman kritis. Jangan mahasiswa kehilangan kekritisannya. Dan mahasiswa itu harus berani. Karena mahasiswa tidak memiliki beban. Apapun juga tidak ada beban. Teman-teman punya keleluasaan untuk mengungkapkan apa saja. Dan mahasiswa di Bandung punya sejarah panjang. Sejarah perlawanan, sejarah kritis. Yang dilawan siapa? Bukan sekedar itu, yang dilawan adalah penyimpangan. Di penyimpangan itulah yang dilawan. Dan teman-teman pertahankan semangat itu. Insya Allah dengan begitu nanti bukan hanya kampus Unisba, tapi mahasiswa di kampus-kampus di Bandung bisa menunjukkan bahwa penerus tradisi perjuangan mahasiswa di Bandung. Ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang hadir. Lalu saya mau undang pada tadi yang pada kasih pertanyaan.
Ini ada hadiah buku buat yang tadi tanya. Maju ke depan yang tadi tanya. Nih, buat kamu. Oke. Ya. Teh Naswa, Kasih. yang di belakang mungkin. Yuk, yang tadi tanya maju ke depan. Teteh Bisa Teh langsung Ani merapat ke dan Teh Ratu. Bapak. Yuk, sini, maju aja, maju. Akang ya, mangga. Akang di belakang udah, oke. Teh Ratu, Teh Ani, oke. Thank you. Amal. Siap. Ratu. Terima kasih. Ibu Guru Ani. Bu Guru Ani. BPI jadi saya ngebahas korupsi karena emang banyak pemangkasan di BPI. Ya. Salah satunya yang di Unisba itu ada 2 orang. Jadi saya penerima beasiswa. Dan itu juga dipotong. Masya Allah. Iya, makasih sama-sama. Ya, nanti itu buku itu udah tanda tanganin. Udah tanda tanganin. Oke. Oh ya, teman-teman, saya tadi udah nyiapin. Oh ya, udah tanda tangan itu. Udah. Oke, terima kasih boleh duduk teman-teman. lagi. Makasih. Terima kasih. Tepuk tangannya Makasih ya. untuk teman-teman sekalian. Ya. Teman-teman, saya itu ada sebuah buku, saya udah ingat tapi tadi lupa saya belum sampaikan. Teman-teman, ada sebuah buku yang saya ingin usul agar teman-teman baca dan gunakan. Namanya 12 Week Year. 12 Week Year. Coba di Google. 12 Week Year. Ada? Ketemu? Itu udah ada bahasa Indonesianya. Ini teman-teman, saya usul teman-teman manfaatkan buku itu. Itu adalah buku perencanaan supaya waktu kuliah teman-teman itu optimal. Banyak dari kita yang menjalani saja, kuliah itu gini, berat dijalani enak diceritakan. Kalau udah lulus diceritain dengan segala macam, apalagi yang kuliahnya lama tuh. Kalau udah lulus tuh ceritanya kayak luar biasa gitu sekolahnya tuh. Nah, itu kalau lulus ya. Jadi teman-teman, saya usul coba baca buku itu. Anda manfaatkan untuk perencanaan Anda supaya masa kuliah Anda betul-betul masa kuliah yang waktunya termanfaatkan. Insya Allah semua yang aktif, semua yang mahasiswa di sini aktif, bisa memanfaatkan dengan baik. Dan buku 12 Years itu bisa memandu Anda untuk menggunakan waktu Anda dengan baik. Sebelum saya akhiri, saya ingin ingatkan 5 hal yang tadi kita bahas. Pertama, 1 apa? Leadership. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, komunikasi khususnya bahasa Yang kelima, kalian 5 ini teman-teman, saya titip teman-teman untuk Anda pegang dengan baik-baik, Anda manfaatkan. Insya Allah Anda menjadi kebanggaan dari kita semua nantinya ya. Terima kasih buat semuanya, salam buat keluarga, makasih banyak. Thank you, makasih. Kebaca, mudah-mudahan nanti kita bisa foto ya, oke. Sip, makasih semuanya, saya kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Anies Baswedan. Mohon izin Bapak, ada sedikit cenderamata dari cenderamata. Fakultas Psikologi. Baik, sebelah sana. Oh, ada foto di situ. Cenderamata Oke, terlebih dahulu. teman-teman bisa melirik sebentar. Tidak perlu berdiri, duduk saja teman-teman. Tidak perlu ada yang berdiri, duduk saja di tempatnya masing-masing. Unisba tandanya apa? Gimana? Gini. Yuk kita kasih Unggul Pak. Unggul, Unisba unggul. Iya betul. Yuk sini. Oke, bisa lihat ke kamera semuanya. Siap, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih banyak teman-teman. Gini. Bapak, di sini Ini, ada sebentar. cenderamata. Oh ya boleh. Habis ini saya bikin konten boleh ya? Boleh. Boleh. Terima kasih kepada perwakilan psikologi dan terima kasih juga Bapak. Oke baik sekalian mau bikin konten apa nih Pak? Kita debut ya di sosial medianya Bapak Anies. Viral ini, Gini, viral saya langsung. mau tanya, baiknya bikin konten apa ya? Apa nih? Velocity. Bapak tahu Velocity Pak? Velocity? Iya. Bisa nggak Velocity? Wow bisa semua Pak. Kalian Kayaknya bisa? mereka yang ngajarin Bapak. Nih, yang perempuan yang bisa, yang laki-laki mana nggak bisa? Bisa. Bisanya apa kalian? Iya Kak. Nggak bisa? Kalau gitu masuk wajah aja ya. Iya. Iya. Kasihan Seolah-olah aja, betul. seolah-olah bisa lah ya. Ya. Sekarang- Gini aja guys, gini aja. Yang penting gini. Ini dah. Nah, ini saya rekam aja dah wajahnya semua di sini. Yuk, sini. Ini wajah Unisba. Laki-laki kalah. Oh. Nah. Yuk ke depan. Yuk. Oh. Wah, antusias sekali ya. Ya. Di sini lagi nih. Oh. Mungkin Ini- Pak Anies udah bisa bikin fanbase Pak Ya. kayaknya. Iya Pak. Nanti saya posting Anda Anies lihat fan. sendiri ya. Iya, fotonya ya. betul. Oh. Wah. Ya, ini suasana di namanya gedung apa nih? Di Gedung Aula Unisba. Unisba, Pak. Terima kasih. Sip. Alhamdulillah teman-teman kita sudah berakhir sudah. Terima kasih kepada Bapak Anies Terima atas kasih, semangatnya, Pak atas Anies. wejangannya, atas ilmu yang telah berikan. Benar. Semoga bisa bermanfaat ya. Insya Tes Allah pastinya. untuk kita semua di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan mungkin akhirnya gak sabar nih Teh, kita udah berakhir acara kali ini. Betul. Sangat daging banget ya Kang ya. Wah bahkan antusiasnya belum selesai meskipun Betul. ini materi dan segalanya sudah selesai. Wah. Wah. Pak Anies ini sangat humble juga. Betul. Untuk teman-teman diperhatikan ya, Iya, tetap hati-hati, jaga kondusif ya, teman-teman ya. jatuh, hati-hati, saling mendorong. Pak Anies sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman. Oke, mungkin tidak jauh lama lagi perjumpaan kita mungkin sampai sini, namun perjuangan kita untuk bangsa ini tidak akan mengenal kata selesai. Mohon maaf bila ada kata salah. Saya Sally. Saya Amal. Kita pamit undur diri. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke teman-teman, mohon dikondisikan, ya Allah. Kepada teman-teman, mohon dikondisikan Teman-teman tetap mungkin. jaga kondusivitas Kasihan teman-teman. Bapak Pak Teman-teman, Aniesnya, mohon teman-teman. harap tenang. Jangan terprovokasi teman-teman. Iya benar. Tenang, ada gilirannya Pak Anies juga sudah. Tetap jaga kondusivitas teman-teman. Benar. Teman-teman, kita tunjukkan bahwa Unisba itu adalah kampus yang kooperatif, teman-teman.